selama ini pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Polri yang bekerja di luar struktur itu berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi penentuan untuk penugasan di luar struktur itu karena adanya permintaan dari kementerian lembaga terkait. Setelah kementerian lembaga terkait meminta kepada Kapolri untuk menduduki jabatan tertentu, maka akan dilanjutkan oleh Bapak Kapolri dengan menunjuk ASSDM melaksanakan asesmen pejabat mana yang relevan atau berkompeten untuk duduk di sana. Itu adalah respon dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho terkait dengan dari putusan MK sendiri. Tapi saya akan langsung ke Pak Arianto. Pak Arianto, apakah benar kalau dari data yang kami terima atau yang kami himpun, ada sekitar 4.000 perwira aktif Polri yang kemudian menduduki jabatan ASN. Ini juga harus dicarikan solusinya artinya begitu ya. Apakah kemudian bagaimana untuk data dari internal Polri sendiri, Pak Arianto? Angka itu kan kemarin munculnya di persidangan di MK ya, bahwa ternyata yang tercatat gitu karena Soleno Ponto itu menunjukkan ada 4.000 sekian gitu. Yeah. Tapi tadi terpotong saya ini. Klarifikasi daripada Pak Sandi tadi, yang 300 itu yang level di manajemen, Pak. 300, datanya 300, ya, sekitar 300 itu level manajemen. Sedangkan yang 3.000 sekian itu terdiri daripada Tamtama dan Bintara yang isinya adalah driver, pengawal, sama operator untuk pengamanan masing-masing pejabat itu. Ini yang kemudian harus diluruskan terlebih dahulu Pak Arianto ya? Iya, jumlahnya gitu ya. Jadi yang 3.000 itu adalah level Tamtama karena petugas ya, memang yang diminta oleh para pejabat-pejabat untuk mengawal. Itu. Kalau yang manajemen itu, yang terutama yang tingkat tinggi itu Pak, itu seperti memang itu. Saya dulu begitu. Menjelang pensiun, saya dulu ditugaskan di BPN. Tapi waktu itu zaman saya masih zaman Pak SBY ya, saya keluar dulu, jadi keluar dari sipil, kemudian masuklah ke situ. Gitu. Tapi belakangan ini, termasuk Pak Roni Sompi, Pak Basir dulu tuh gitu ya. Tapi belakangan ini kok berubah gitu aturannya. Saya nggak tahu sehingga. Tahun berapa tuh ya Pak? Aturannya berubah. 2011. Pak. 2011. Saya 2011. Ya, Pak Basir waktu itu dirjen di imigrasi. Dirjen imigrasi, Pak Roni Sompi, saya termasuk itu. Pak Roni Sompi nggak ada komplain kemarin. Saya dulu sana nggak boleh ini, harus keluar, nggak bisa naik pangkat. Sekarang kan enak katanya gitu. Itu contohnya kayak gitu Pak. Jadi. Dan kemudian tadi yang dikatakan oleh itu memang betul, dulu tuh memang diminta kita dari lembaga-lembaga lain. Karena apa? Karena kalau di polisi itu Pak, kelebihannya kan bidang pengawasan dan pengawasan sama penanganan sengketa dan itu kan lebih menonjol sehingga dibutuhkan di situ. Contoh saya dulu di BPN Pak. Saya masuk ke situ dari direktur sengketa, saya ciptakan bagaimana cara menyelesaikan sengketa itu. Padahal tadinya nggak ada misalnya, contohnya kayak gitu. Pak Basir bikin sistem apa kayak gitu. Itulah yang diminta kayak gitu. Nah kemarin kalau putusan MK kemarin kita maknai ya, kan bunyinya kan kalau pemahaman saya, yang tidak boleh itu adalah polisi menjabat masih dinas kemudian masuk di jabatan di sipil yang tidak ada kaitannya dengan tugas polisi kan bunyinya kan gitu Pak. Jadi, nah terus jadi sekarang. Tetapi itu pun masih debatable, banyak itu pendapat-pendapat yang lain. Pak Margarito juga mengatakan bahwa itu masih boleh. Tapi kemarin yang menuduh itu, yang menggugat itu siapa saya pernah ngomong, oh nggak bisa itu harus sekarang terus. Nah, yang kedua pertanyaan pada kapan melaksanakannya Pak? Apakah seketika apa enggak? Ada yang berpendapat ya yang dulu-dulu nggak kena aturan MK kan, ada yang gitu kan. Terus tapi kalau yang kemarin itu ya seketika gitu. Kalau saya memaknainya begini, jadi problemnya sekarang itu adalah bagaimana menindaklanjuti daripada putusan MK itu. Dan kemudian kapan, sesegera kapan dengan gitu. Polisi langsung menindaklanjuti Pak Arianto? Itulah kemudian Pak polisi membuat tim, istilahnya apa ya, satgas atau apa saya nggak ngerti. Satker atau ya, satuan kerja atau? Satuan kerja untuk untuk mengantisipasi ini. Kan itu dampaknya kan nanti kan kalau harus dilaksanakan. Otomatis kan nanti yang 3.000 itu nanti kan apakah harus dibalikan lagi gitu kan. Kalau iya gitu kan berarti kan harus dikembalikan ke struktur polisi lagi. Padahal sekarang ketika dia dikirimkan keluar sana itu kan pasti jabatan sini kan sudah diisi dengan yang lain kan. Pada kondisi sekarang ini yang struktural polisi pasti sudah terpenuhi semua. Tetapi yang dikirimkan sana nanti kalau kembali lagi apalagi jumlahnya banyak. Terus mau dikemanakan kan gitu kan. Nah gitu. Kurang itu yang perlu dibikin oleh tim yang dibentuk oleh Pak Kapolri itu menyiapkan persiapan itu dengan segala kemungkinan apa yang harus dikerjakan. Tapi kalau saya pribadi Pak itu
Ini seperti Pak Jamil istilahnya apa tadi ya? Saya kayak polisi dapat durian runtuh kalau menurut saya. Karena apa? Sekarang ini polisi ya kan dituntut suruh merubah transformasi cepat. Dan polisi saat ini menurut saya butuh tenaga-tenaga yang bagus-bagus untuk memperbaiki polisi ini. Sekarang ya anggota polisi sekarang kan berapa? 420-an gitu kan. Itu kalau menurut yang ideal itu 700 gitu. Kalau standar PBB 450 gitu. Jadi hanya beda dikit. Tapi sekarang ya polisi dengan disuruh transformasi ini, Pak. Ini program yang quick win ini yang ada berapa poin ini, 90 poin ini, Pak. Ini nggak cuma bikin gini terus kemudian berubah. Butuh manajemen pengawasan di lapangan, butuh ini dan sebagainya. Jadi butuh tenaga-tenaga yang untuk mengisi tugas-tugas khusus ini. Ini kan nggak mungkin dikerjakan oleh polisi yang sekarang bekerja kan gitu. Nah, makanya saya anggap ini itu nanti bisa aja tampung masukkan dalam Satgas sehingga ini konsep ini perbaikan ini bisa langsung gitu lebih cepat gitu. Itu kira-kira kalau tanggapan saya, tapi nggak tahu nanti Kapolri gimana itu menanggapi ini. Ya, saya langsung ke Bang Nasir. Bang Nasir merespon apa yang kemudian putusan dari Mahkamah Konstitusi yang tentunya ini mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian, pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri yang kemudian punya substansi yang sama dengan pasal 10 ayat 3 dari TAP MPR yang menegaskan anggota Polri ini hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri. Tadi sudah ditanggapi oleh ya, kita menghormati dan menerima putusan itu karena putusan MK itu kan final dan mengikat ya. Jadi ya kita menghormati dan menerima putusan itu dan kita apresiasi kepada Kapolri yang telah membentuk Pokja, ya kelompok kerja untuk menindaklanjuti tadi ini, ya. Dan tentu saja pasal yang diuji itu kan pasal 28 ayat 3. Lalu ada penjelasannya kan dalam Undang-Undang Kepolisian. Memang kalau kita membaca TAP MPR nomor 6, ya, kemudian TAP MPR nomor 7 tahun 2000 waktu itu. Saya melihat melihat memang waktu itu ada suasana pasca reformasi ya, fungsi sosial politiknya militer ABRI waktu itu kan kemana-mana ya, dan polisi waktu itu kan bahagian dari militer ya, sehingga kemudian pembentuk undang-undang waktu itu pemerintah dan DPR memberikan satu keputusan politik hukum mereka bahwa TNI dan Polri tidak boleh merambah ke wilayah sipil gitu ya, yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas kepolisian. Tapi yang menarik juga kemarin itu kan ada 3 hakim ya, 2 dissenting opinion, yang satu lagi concurring opinion. Jadi ada alasan dan kemudian ada posisi yang berbeda. Nah, kalau seingat saya kemarin itu Pak Arsul Sani kan concurring opinion. Nah, jadi beliau itu masih melihat bahwa polisi dibutuhkan juga dalam konteks penegakan hukum, misalnya penegakan hukum lingkungan hidup, penegakan hukum di laut, ya keamanan di laut, penegakan hukum pertanahan, misalnya penegakan hukum di keimigrasian. Ini kan penegakan hukum tuh, bagaimana orang masuk keluar ya ketika dia bersalah melanggar undang-undang keimigrasian kan harus dihukum ya, ada penegakan hukum di situ. Jadi pendapat daripada Pak Arsul itu memberikan ruang bahwa polisi itu bisa masuk ke wilayah lain ya di luar kepolisian yang memang itu beririsan dengan penegakan hukum. Tadi saya sudah bilang begitu di Kementerian Kehutanan misalnya di Kementerian Lingkungan Hidup misalnya ya, yang terkait dengan itu bisa. Jadi memang masih ada ruang. Nah, karena itu Pokja yang dibentuk oleh kepolisian barangkali juga untuk mencermati hal itu ya. Nah, karena itu sekali lagi prinsipnya kita hormati dan kita terima putusan MK itu. Nah, tinggal bagaimana pemerintah menyikapinya itu. Ya, apakah soal berlaku surut atau tidak dan sebagainya, kita serahkan sajalah kepada pemerintah untuk menindaklanjuti itu. Bagaimana seharusnya menindaklanjuti? Artinya dari Mbak Pungki sendiri. Kalau saya melihat itu sebetulnya ya karena final and binding, jadi kita mesti harus patuh. Tetapi yang saya juga jadi tanda tanya adalah istilahnya itu loh. Polisi dilarang menduduki jabatan sipil gitu ya. Jadi seolah-olah polisi kan bukan sipil gitu ya. Jadi ini yang memang saya rasa perlu diluruskan agar masyarakat juga paham bahwa polisi itu sipil. Jadi sejak reformasi polisi adalah sipil, tunduk pada peradilan umum. Kalau ada masalah terkait dengan pidana diadili di peradilan umum gitu ya, dan bukan kombatan. Ini juga permintaan kementerian lembaga, serta sebelum masuk ke situ itu ada fit and proper test dulu. Jadi diuji dulu loh. Jadi nggak bisa langsung orang ini taruh sini, seenaknya nggak bisa. Jadi ada fit and proper test. Terus kemudian juga terkait dengan tupoksinya. Nah, saya berharap dengan kejadian seperti ini memang butuh upaya dari pemerintah untuk membuat aturan transisi. Aturan transisi? Iya, sehingga ini tidak
merepotkan atau tidak terjadi kekeliruan-kekeliruan gitu ya dengan pelaksanaannya. Aturan transisi apa yang kemudian harus ditekankan? Karena pembuat aturan ini kan pemerintah ya. Jadi kalau MK kan nggak mungkin, mereka hanya menjatuhkan putusan. Nah, oleh karena itu saya rasa kalau polisi sudah benar untuk membuat kajian, terus kemudian dari pemerintah sendiri butuh ada aturan-aturan atau guidance supaya ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai terus kemudian dianggap polisi nyelonong sendiri, model-model seperti itu. Nah, oleh karena itu perlu turun tangan juga. Dan ini kan ada statement-statement dari beberapa menteri yang mengatakan bahwa kalau udah terlanjur ya sudah nggak perlu lagi gitu ya untuk pindah. Terus kemudian ada yang mengatakan juga ini nggak serta-merta. Jadi terus kemudian kalau sudah terjadi ya sudah terjadi gitu. Nah, jadi ini juga harus ada aturannya. Jadi jangan hanya omon-omon di publik, tetapi perlu ada aturan sehingga kemudian polisi bisa menuruti itu, mentaati itu. Seperti itu. Artinya kalau untuk Pokja sendiri apakah sudah mulai membentuk aturan transisinya atau seperti apa sebenarnya Pak Arianto? Saya kira yang disuruhkan Pungki itu bikin aturannya bukan polisi yang bikin aturan, betul. Pemerintah. Nah, ini sampai sekarang kan masih multitafsir itu Pak. Apakah polisi itu nggak boleh di jabatan di luar? Apakah kemudian yang di BNN semua ditarik semua, padahal ya dulu saya pernah bikin undang-undang mengenai BNN itu Pak. Kepala BNN itu harus dari bekas polisi yang punya pengalaman memberantas narkoba, nggak bisa disuruh orang bukan jabatan politis. Contohnya kayak gitu. Nah, ini kan sampai sekarang kan multitafsir ya. Kan kalau langsung letterlek diomongkan gitu nggak boleh. Ini kan masih perlu dikaji. Ya, pendapat salah seorang hakim MK itu Pak, kan saya sebutkan tadi kan Pak Arsul Sani kan beliau memberikan alasan dan kemudian mencoba mengarahkan begitu ya. Ya mungkin karena beliau pernah jadi DPR, pernah di Komisi 3, jadi tahu polisi itu di mana saja begitu ya. Seperti yang Pak Arianto bilang tadi itu di BNN misalnya, itu kan terkait ya dengan tugas-tugas kepolisian gitu kan. Nah, jadi nanti dilihatlah secara proporsional saya pikir. Mungkin pemerintah nanti akan melihat secara proporsional, mungkin juga nanti merujuk kepada Undang-Undang TNI yang kemarin diperbarui, ada 10 lembaga yang mulai dimasukin TNI. Jangan-jangan nanti mungkin seperti itu juga, saya nggak tahu juga. Kita lihat juga bergulirnya seperti apa nanti. Artinya untuk menyiapkan tadi aturan transisi ini, apa yang kemudian harus ditekankan Komisi 3, Bang? Iya, makanya panja reformasi penegakan hukum tadi itu, ya itu dalam rangka itu juga memberikan perimbangan gitu ya. Dari kami juga nanti memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, bahkan juga nanti kita akan mengundang, mungkin ya kita mengundang Komite Percepatan Polri, kita mengundang juga pihak-pihak lain ya terkait dengan masalah itu sehingga kemudian ada keseimbangan dan semua sudut bisa dilihat ya. Jadi jangan sampai kemudian nanti ada seorang tunanetra melihat gajah, nanti dia bilang dia pegang belalai, wah ini panjang kayaknya dia pegang ekor, wah gajah tipis ya. Jadi kita harus lihat semua aspek sehingga kemudian ini menjadi hal yang berarti karena sekali lagi ini momentum ya, putusan MK momentum, pembentukan Komite Percepatan juga momentum, kemudian ada tim transformasi reformasi di kepolisian juga momentum. Nah, momentum inilah yang harus kita ikat bersama-sama untuk menghadirkan polisi masa depan di Indonesia. Ini momentum begitu Pak Arianto menambahkan? Kesempatan bagus sih. Kayaknya kok saling menyambut gitu ya kejadian itu, sehingga ini mudah-mudahan dengan saling, asalkan tidak saling takar-takaran seperti yang dipakai. Kalau publik kan nyorotnya kan kayak gitu Pak, negatif. Wah ini polisi membangkang perintah Pak, itu yang saya nggak begitu suka ya, framing kayak gitu. Saya kira ini masing-masing mempunyai tekad ya dengan caranya masing-masing. Kalau itu sinergi, itu mudah-mudahan masyarakat bisa terjawab harapannya untuk memperbaiki polisi. Oke, baik. Saya langsung ke Mbak Pungki lagi. Mbak Pungki, kalau kita bicara struktur dari Komisi Percepatan Reformasi Polri begitu, ada beberapa masukan yang kemudian tadi bahwasanya ada kekhawatiran terjadi konflik of interest. Ada yang mengatakan komisi tidak maksimal karena Kapolri juga menjadi anggotanya salah satunya, lalu juga dalam anggota dari komisi tadi percepatan reformasi Polri ini hanya ada dua dari masyarakat sipil yang kemudian mewakili, ada Pak Mahfud, Prof Mahfud, ada juga Prof Jimli. Bagaimana kemudian ada melihat ini? Apakah juga ini optimisme dari masyarakat harus terus terjaga dengan dua
dari unsur sipilnya seperti apa sebetulnya? Mereka yang ada di dalam komisi itu adalah orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang tahu tentang polisi dan mengerti bagaimana mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik. Jadi dengan segala hormat, ketua, terus kemudian seluruh anggota, saya rasa mereka benar-benar orang yang tepat ada di situ. Tapi ada Kapolri di dalamnya? Ada Kapolri di dalamnya karena untuk sebagai tempat untuk bisa segera dilaksanakan atau ditindaklanjuti gitu ya. Jadi itu sebagai penghubung gitu, model seperti itu. Dan komite itu Mbak Pungki kan bukan komite pengawasan, dia komite perbaikan. Jadi orang yang kemudian ingin diperbaiki, maka orang yang mewakili institusi itu harus ada di situ supaya tahu masalahnya apa dan sebagainya. Jadi saya juga ditanya kadang-kadang dengan teman-teman media dengan pertanyaan serupa. Saya bilang komite itu bukan komite pengawasan, itu komite perbaikan. Nah, makanya institusi yang mau diperbaiki, maka orang yang mewakili institusi itu ya Kapolri diajak serta. Artinya harus ada sikap terbuka dari sendiri gitu untuk kemudian harus terbuka. Harus transparan ya, sehingga kemudian semua masalah bisa diselesaikan. Sama seperti seorang dokter misalnya ketika datang pasien kan dia tanya itu apa sakitnya macam-macam. Kalau misalnya pasiennya terbuka, salah kasih resep itu dokternya. Komite juga begini, kalau misalnya nggak terbuka, salah kasih resep, bukan yang bagus kita dapat, ya jelek justru sebaliknya gitu loh. Dan ini juga sipil semua loh, sipil semua. Artinya meskipun beliau-beliau ada yang dari pemerintahan, tapi sipil toh. Terus kemudian polisi juga sipil, dan kemudian mantan-mantan Kapolri juga sipil. Jadi ya saya rasa nggak ada keraguan untuk itu. Baik, karena harapan publik ini sangat besar begitu terkait dengan dari Komisi Percepatan Reformasi Polri, ditambah lagi belum lagi dari tim internal Polri, lalu juga ada Pokja ya Bang, di DPR sendiri, Panja untuk reformasi kepolisian, kejaksaan dan juga pengadilan, belum lagi Kompolnas yang juga menjalankan tugas dan fungsinya. Usai jeda kita masih akan membahas terkait dengan menakar reformasi Polri. Kami kembali saat lagi.